wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok analisis strategi keunggulan bersaing dengan pendekatan analisis SWOT dan metode QSPM. Nah, studi kasus di sini kami mengambil di merubah konveksi. Materi pertama saya sendiri yang akan menjelaskan. Konveksi adalah sebuah usaha produksi yang dibuat secara massal, dan skala produksi ini termasuk dalam skala rumah tangga. Sebelum usaha ini berdiri pada zaman nenek moyang kita, membuat baju dengan tenun atau memenun, kualitas serta bahan pada zaman dahulu emang cukup bagus, tetapi sangat mahal. Oleh sebab itu, ketika Belanda menjajah Indonesia dan memperkenalkan mesin jahit kepada masyarakat, kemudian mesin jahit ini mengalami perubahan dari masa ke masa, sehingga saat ini mesin jahit menjadi sebuah usaha bagi konveksi skala rumah tangga. Nah, konveksi di sini saya ambil yaitu merubah konveksi. Merubah konveksi merupakan salah satu industri konveksi yang terletak di Kecamatan Raja Basa yang merupakan kecamatan penghasilan sentra konveksi di Provinsi Lampung. Produk keunggulan dari merubah konveksi yaitu baju sekolah, seragam, PDH, jaket, hoodie, jaket sweater, topi, dasi, sablon, dan sebagainya. Nah, merubah konveksi ini menerapkan sistem usaha perseorangan berdasarkan prinsip-prinsip keluarga. Merubah konveksi ini menyediakan sarana dan tempat tinggal untuk karyawan yang domisilirnya terlalu jauh, dan membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat di sekitar lingkungan merubah konveksi tersebut. Pada dasarnya banyak sekali kompetitor konveksi murbay ini di Bandar Lampung yang sama membuat produknya, bahkan mereka juga memiliki produk lain dibandingkan dengan produk murbay. Nah, berikut ini ada tabel kompetitor konveksi murbay yang ada di Provinsi Lampung, yaitu 1. Gemelki Konveksi. Dia menghasilkan produk seperti kaos, kemeja instan, kemeja PDH, kemeja klub, kemeja colting, jaket kelas, terus sweater, hoodie, tas sekolah, tas minat, dan sebagainya. Yang kedua, Idaman Konveksi. Dia menyediakan produk seperti baju, bodiran segala bentuk macam, bodiran komputer, sablon, dan seragam. Yang ketiga, Konveksi Bagus. Nah, Konveksi Bagus ini dia menyediakan produk angkatan seperti jaket angkatan, jaket alumni, jaket organisasi, jaket sweater, hoodie angkatan, komunitas, atau brand. Dan dia juga menyediakan seragam sekolah, kantor, organisasi, PDL. Yang keempat, Konveksi Nanda. Nah, Konveksi Nanda ini dia menyediakan jas, almet, jaket, kemeja, bahkan baju olahraga dan topi. Yang kelima, Cahaya 79 Konveksi. Dia menyediakan seragam sekolah, baju kantor, baju kaos, baju olahraga, jas lab, almet, baju Hawaii, dan sebagainya. Yang keenam yaitu Konveksi Apa. Nah, emang namanya konveksi apa ya, guys? Nah, konveksi apa ini menghasilkan produk baju kaos, tote bag atau tote bag gitu, dan dia memproduksi jaket, sweater, hoodie, seragam sekolah dari sekolah, kantor, dan PDL, sablon juga. Nah, yang ketujuh yaitu SCL Kostum. Dia menyediakan produk seperti sablon manual, topi, kaos, baju polo, kemeja, dan jaket. Yang kesembilan, Rumah Kreatif 46.
dia menyediakan kaos polos, kaos sablon, banner, dan juga souvenir. Yang terakhir dia Amanah Garment. Dia menghasilkan produk baju, jaket, sweater, hoodie, kaos, tas, dan topi. Berdasarkan uraian di atas, industri murbei perlunya menerapkan strategi pemasaran yang tepat sasaran agar bertahan dan tetap eksis menghadapi perubahan dari masa ke masa. Terus di sini ada namanya identifikasi masalah. Nah, murbei konveksi ini merupakan salah satu usaha konveksi yang menghasilkan produk yang berupa baju sekolah, almet, kemeja, pakaian distro, dan sebagainya. Sistem penerapan prinsipnya ini yaitu prinsip kekeluargaan yang dilakukan oleh pemiliknya, yakni di mana pemilik memperboleh dan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat di sekitarnya. Walaupun pada dasarnya karyawan tersebut belum memiliki skill di bidang menjahit, tetapi pemilik ini akan memberi arahan dan pelatihan bagi karyawan tersebut sampai dia bisa menjahit. Tak dapat dipungkiri, kompetitor selalu muncul dengan berbagai inovasi dan variasi produk yang dimiliki. Hal ini memaksa konveksi murbei tetap bertahan dan eksis di bidangnya dengan menerapkan strategi yang tepat sasaran. Keunggulan bersaing tentunya merupakan acuan utama konveksi murbei menghadapi para kompetitor. Penggunaan analisis SWOT dan metode QSPM diharapkan pihak konveksi murbei sadar akan adanya ancaman dari eksternal dan bagaimana manfaat peluang menggunakan kekuatan internal untuk meminimalisir kelemahan yang mereka punya. Nah, di sini ada namanya rumusan masalah. Nah, rumusan masalah ini dalam penelitian ini adalah apakah penggunaan analisis SWOT dan metode QSPM yang tepat sasaran dan menciptakan keunggulan bersaing. Selanjutnya rumusan selanjutnya adalah strategi apa yang tepat untuk menciptakan keunggulan bersaing. Nah, sekian materi saya. Materi selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Selanjutnya yaitu ada landasan teori. Di landasan teori ini terdapat yang pertama ada manajemen strategi. Menurut Strainer dan Miner tahun 1997, strategi dapat didefinisikan menjadi dua perspektif. Perspektif yang pertama yaitu strategi adalah program yang luas untuk mendefinisikan dan mencapai tujuan organisasi dan melakukan misinya. Perspektif yang kedua yaitu strategi merupakan pola tanggapan organisasi yang dilakukan terhadap lingkungannya sepanjang waktu. Strategi juga bisa diartikan sebagai perencanaan manajemen puncak untuk mencapai hasil yang konsisten dengan nilai dan tujuan organisasi. Johan E. Parnell 2014. Selanjutnya, manajemen strategi adalah seperangkat keputusan manajerial dan tindakan yang menentukan kinerja jangka panjang yang korporasi. Hal ini mencakup pemindaian lingkungan, baik lingkungan internal maupun lingkungan eksternal di suatu perusahaan, formulasi strategi, implementasi strategi, evaluasi dan kontrol. Whelan et al. 2012. Manajemen strategi dapat didefinisikan sebagai seni dan sains dalam memformulasikan, mengimplementasikan dan mengevaluasi keputusan lintas fungsional
yang membuat organisasi dapat memperoleh tujuannya. Selanjutnya ada keunggulan bersaing. Keunggulan bersaing ini menurut Porter 1990 menjelaskan bahwa keunggulan bersaing adalah kinerja pemasaran untuk menghadapi persaingan. Keunggulan bersaing ini diartikan sebagai strategi benefit dari perusahaan yang melakukan kerjasama untuk menciptakan keunggulan bersaing yang lebih efektif lagi. Strategi ini harus didesain untuk mewujudkan keunggulan bersaing yang terus-menerus sehingga perusahaan dapat mendominasikan baik pasar lama maupun pasar baru. Strategi bersaing juga harus mempertimbangkan 4 faktor utama yang menentukan batas-batas yang dapat dicapai oleh suatu perusahaan dengan berhasil. 4 faktor tersebut meliputi faktor internal perusahaan, yaitu kekuatan dan kelemahan perusahaan, serta faktor eksternal perusahaan, yaitu peluang dan ancaman yang dihadapi perusahaan serta harapan bagi masyarakat. Porter 1996. Yang ketiga yaitu analisis SWOT. Analisis SWOT menurut Fredri Rangkuti dalam buku Analisis SWOT, Teknik Membedah Kasus Bisnis, Rangkuti 2016. Analisis SWOT adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi pemasaran. Analisis SWOT itu didefinisikan juga sebagai identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi pemasaran. Analisis SWOT ini sendiri merupakan singkatan dari strength kekuatan, weakness kelemahan, opportunity peluang, dan threat ancaman. Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan dan peluang, namun secara simultannya dapat meminimalkan kelemahan dan ancaman. Rangkuti 2010. Analisa SWOT ini adalah sebuah bentuk analisis situasi dan kondisi yang bersifat deskriptif atau membuka gambaran. Analisis ini menempatkan situasi dan kondisi sebagai faktor masukan yang kemudian dikelompokkan menurut kontribusinya masing-masing. Analisa ini sangat dikenal sebagai alat pengelompokan atau pencocokan yang penting dalam membantu para manajer untuk mengembangkan 4 jenis strategi tersebut. Selanjutnya ada kekuatan. Kekuatan ini adalah kemampuan internal, sumber daya, dan faktor situasional positif yang dapat membantu perusahaan melayani pelanggannya dan mencapai tujuannya. Selanjutnya ada kelemahan. Nah, kelemahan ini adalah keterbatasan internal dan faktor situasional yang negatif, yang mana dapat menghalangi performa perusahaan. Selanjutnya ada peluang. Nah, peluang ini adalah faktor atau tren yang menguntungkan pada lingkungan eksternal yang dapat digunakan suatu perusahaan untuk memperoleh keuntungan. Yang terakhir ada ancaman. Nah, ancaman ini adalah faktor pada lingkungan eksternal yang dapat membuat suatu perusahaan itu tidak menguntungkan dan menghadirkan tantangan bagi performa suatu perusahaan. Kotler dan Armstrong 2008. Selanjutnya yang keempat ada QSPM.
QSPM ini atau Quantitative Strategic Planning Matrix atau disingkat QSPM, secara objektif mampu menunjukkan strategi mana yang terbaik dari berbagai alternatif. Mahfud 2017. Dan Mas'ud E dan Imam 2016. QSPM itu sendiri didefinisikan sebagai alat yang memungkinkan penyusun strategi untuk mengevaluasi faktor kunci internal. Secara konseptual, QSPM ini menentukan daya tarik relatif dari berbagai strategi berdasarkan sejauh mana faktor kesuksesan kunci internal dan eksternal dimanfaatkan atau diingatkan. Nama saya Anis Sulawati. Saya di sini akan memberikan penjelasan dari kelompok saya sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode penelitian fakta pembahasan. Untuk metode penelitian kali ini, kami sebagai peneliti itu mengambil lokasi penelitian itu di Murbe Konveksi. Lebih tepatnya lokasinya itu di Jalan Nawawi, Gelor Dalam, Raja Basa Raya. Kemudian metode penelitian ini kami menggunakan metode kualitatif. Jadi di sini kami berusaha menggambarkan ataupun mendeskripsikan permasalahan-permasalahan yang akan kami angkat dalam penelitian jurnal kali ini. Kemudian untuk pengumpulan data, kami menggunakan data primer dan sekunder. Data primer itu kami peroleh dengan menyebarkan kuesioner secara online kepada para konsumen dari Murbe Konveksi. Kemudian untuk data sekunder, ini memang kami wawancara dan observasi langsung ke pihak Murbe Konveksi. Kemudian untuk pembahasan, memang Murbe Konveksi ini merupakan salah satu konveksi, tepatnya di Raja Basa, yang memang terbilang sudah cukup besar. Produknya itu sangat bervariasi, mulai dari seragam anak sekolah, celana, kemudian kaos-kaos distro, PDH, alma mater, kemudian sablon. Bahkan sekarang memang karena adanya pandemi COVID-19, Murbe Konveksi kembali memproduksi masker. Kemudian untuk karyawan dari Murbe Konveksi ini ada 24 orang karyawan. 3 itu tugasnya sebagai pemotong. Kemudian ada 8 penjahit yang sebagai karyawan sebagai penjahit itu ada 8 itu masing-masing kerjanya langsung dari rumah. Kemudian ketika sudah jadi produknya akan dikirim ke Murbe Konveksi langsung. Kemudian 12 penjahit itu dia bekerja langsung di kantor pusat Murbe Konveksi. Kemudian di sini ada 1 itu sebagai tukang sablon. Kemudian bahan baku Murbe Konveksi memang mengambil bahan baku langsung dari Bandung karena dinilai kualitasnya lebih bagus, kemudian harganya sesuai dengan kualitas. Namun di saat sekarang langka akan bahan baku, Murbe Konveksi biasanya mengambil bahan baku itu dari telur betung dan bambu kuning. Kemudian analisis faktor eksternal dan internal. Jadi di sini faktor eksternal dan internal ini kami ada kekuatan, kelemahan, ancaman dan peluang dari Murbe Konveksi. Di sini kami sudah merumuskan antara eksternal dan internal. Kemudian untuk eksternalnya itu ada kekuatan. Di sini kekuatannya itu yang pertama karena mutu dan produk dari Murbe Konveksi itu memang berkualitas. Kemudian yang kedua itu pemanfaatan teknologi itu memang sudah memadai karena memang Murbe Konveksi sudah mulai menggunakan alat-alat yang lebih canggih. Kemudian ada sumber daya manusianya unggul. Memang pihak Murbe itu selalu mengadakan pelatihan-pelatihan untuk para karyawannya sehingga tercipta sumber daya manusia yang unggul. Produknya itu bervariasi, jadi memang tidak hanya terfokus pada satu produk. Murbe Konveksi ini lebih banyak produk lainnya. Kemudian pelayanan memuaskan, kemudian loyalitas dari karyawan. Kelemahannya itu karena letaknya yang kurang strategis, jadi letaknya itu agak di dalam, jadi tidak semua orang bisa tahu itu adalah Murbe Konveksi. Kemudian di sini ada promosinya itu kurang efektif, kemudian tenaga pemasarannya itu kurang optimal. Kemudian peluang dari Murbe Konveksi ini bisa menjadi pusat konveksi distro terbesar di Lampung. Kemudian sumber bahan baku karena memang pihak Murbe ini menyediakan bahan baku bagi konveksi lain yang membutuhkan. Kemudian peluang usahanya itu memang
luas, bahkan bisa mengarah ke ruang usaha sabun dan percetakan. Kemudian kemajuan teknologi. Kemudian adanya ancaman-ancaman yang mungkin dihadapi oleh Murbei konveksi itu adanya kompetitor. Jadi semakin lama itu kompetitornya semakin banyak, kemudian keberadaan produk yang sejenis dengan Murbei, serta perubahan kondisi lingkungan dan ekonomi yang selalu berubah-ubah. Kemudian matrik IP. Jadi di sini matrik IP ini kami membuat antara skor antara peringkat, kemudian bobot, kemudian skor dari faktor internal itu sendiri. Faktor internal di sini ada kekuatan dan kelemahan. Berdasarkan analisis matrik IP dapat disimpulkan bahwa faktor kunci internal dalam Murbei konveksi ini adalah karena mutu dan produknya yang sangat berkualitas. Di sini kami memberi bobot 0,3, kemudian ratingnya itu 1000, sehingga totalnya itu adalah 0,3. Kemudian adapun kelemahan dari Murbei konveksi ini karena letaknya yang kurang strategis. Di sini bobotnya itu adalah 0,32, kemudian ratingnya 7, sehingga diperoleh skor total itu adalah 1,4. Hasil analisis perhitungan faktor IP ini mengindikasikan bahwa Murbei konveksi itu cukup kuat. Cukup kuat di sini dalam artian usahanya itu dia itu lebih bisa memanfaatkan kekuatannya itu untuk meminimalisir kelemahan-kelemahan yang mengancam dari internal Murbei itu sendiri. Kemudian di sini ada matrik EP. Jadi matrik EP ini kami merumuskan faktor-faktor yang ada di pihak eksternal, kemudian kami berikan strategi. Strateginya itu sendiri karena di sini yang mendapatkan bobot terbesar itu karena menjadi pusat distro terbesar di Lampung. Kami beri bobot 0,3, kemudian ratingnya 4, sehingga skor totalnya itu adalah 1,2. Kemudian untuk faktor yang menjadi ancaman bagi Murbei konveksi itu karena munculnya kompetitor yang semakin banyak. Di sini kami beri bobot 0,3, ratingnya 5, sehingga skornya itu adalah 1,5. Dari analisis IP dapat disimpulkan bahwa skor 3,613 nilai tersebut jauh dari nilai 2,50, sehingga menunjukkan bahwa perusahaan Murbei tersebut memiliki strategi efektif untuk memanfaatkan peluang dan meminimalisir ancaman-ancaman yang datang dari pihak eksternal. Kemudian matrik IE. Matrik IE ini adalah untuk menentukan sejauh mana posisi Murbei konveksi dalam pangsa pasarnya itu. Di sini matrik IE ini diambil dari matrik EV dan IP. IP-nya itu 3,633, kemudian EV-nya itu 3,613. Jadi di IE ini Murbei konveksi terletak di kuadran kelima. Berarti menandakan bahwa memang Murbei konveksi ini harus menjaga dan mempertahankan posisi sekarang dan menciptakan keunggulan bersaing itu sendiri. Kemudian analisis TSPM. Jadi berdasarkan dari hasil analisis TSPM, skor tas total skor itu dijelaskan dalam TSPM. Tasnya itu 3,106. Jadi tasnya itu eksternal itu lebih kecil daripada internal. Internalnya itu 3,405. Nah, karena lebih kecil berarti hal ini menunjukkan bahwa keputusan internal itu lebih intensif digunakan. Jadi keputusan untuk Murbei konveksi mempertahankan strategi-strategi internal itu lebih efektif dibandingkan dengan membuat strategi dari eksternal. Jadi di sini di dalam eksternal yang mungkin bisa dijadikan suatu strategi sendiri ketika internal sudah mendapatkan strategi yang tepat, eksternal belum terlalu memadai. Jadi di sini kami merumuskan untuk pihak eksternal Murbei yang dapat dijadikan rumusan itu adalah produk yang bervariasi. Di sini mendapatkan skor paling tinggi yaitu 0,128. Jadi mengindikasikan bahwa strategi intensifikasi itu lebih tepat dibandingkan dengan ekstensifikasi. Nah, untuk memanfaatkan peluang-peluang dari pihak eksternal, jadi adanya variasi produk kami nilai lebih tepat untuk Murbei konveksi bersaing dengan para kompetitor untuk menciptakan keunggulan. Melanjutkan materi yang telah dibahas oleh Saudara Anissy Solowati tentang analisis QSPM. Jadi di sini
Analisis QSPM mempunyai memiliki hasil pembobotan dan penilaian skor kemenarikan faktor strategis. Nah, QSPM ini adalah analisis yang digunakan sebagai daya tarik dari sebuah perusahaan itu. Nah, kuncinya di sini ada beberapa kunci dari analisis QSPM, yaitu kekuatannya ada 6, yang dimana antaranya mutu dan kualitas produk, pemanfaat teknologi, SDM unggul, produk yang bervariasi, pelayanan memuaskan, loyalitas karyawan, lokasi kurang strategis, promosi kurang efektif untuk kelemahannya, tenaga pemasaran kurang optimal. Lalu semuanya itu dihitung dan dijumlahkan. Nah, total yang dihasilkan dia tidak melebihi dari untuk bobotnya tidak melebihi dari 1. Kemudian AS ini AS ini dinilai, sistem penilaiannya adalah 1, 2 sampai 4 adalah kriteria yang dimana itu menunjukkan kemenarikan atau ketertarikan sebuah usaha, yang dimana itu adalah keunggulan sebuah usaha. Nah, skor yang tasnya itu adalah 3,405, yang dimana menunjukkan bahwasanya sudah cukup efektif sebagai perusahaan ini berjalan. Kemudian untuk peluang dan ancaman itu ada, kalau peluangnya ada konveksi distro terbesar di Lampung, sumber bahan baku, peluang usaha sablon dan percetakan, kemajuan teknologi. Sedangkan ancamannya sendiri adalah kompetitor semakin banyak, keberadaan produk sejenis, dan perubahan kondisi lingkungan dan ekonomi. Sama yang kayak seperti yang di atas, perlu keunggulan dan kekuatan dan kelemahan, yaitu yang peluang dan ancaman ini dijumlahkan semua, yang bagian bobotnya dijumlahkan, sedangkan asnya juga yang tasnya dijumlahkan juga, sehingga hasilnya yang untuk peluang dan ancaman memiliki hasil skor 3,106. Nah, dari hasil tersebut analisis terhadap skor kemenarikan itu, faktor yang dijelaskan dalam QSPM menunjukkan bahwa total tas pada faktor eksternal adalah 3,1. Ya, 3,1 itu adalah peluang dan ancaman, sedangkan faktor internalnya adalah 3,4. Nah, hal ini menunjukkan bahwasanya keputusan internal lebih tepat diambil dibandingkan strategi eksternal. Nah, di mana pada strategi eksternal pada hasil ini mengidentifikasi dapat segera dilaksanakan secara spesifik, meningkatkan. Jadi pada intinya pada faktor internal pada faktor ini strategi eksternalnya kita memiliki variasi 0,128, yang dimana perusahaan ini dapat identifikasi atau mempunyai ide atau gagasan yang dimana dapat menghasilkan produk lagi semenarik mungkin dengan varian produk. Nah, jadi variasi yang ditimbulkan lebih kuat. Jadi dari rumusan keputusan strategi yang terbaik untuk Murbay konveksi ini adalah meningkatkan keunggulan bersaing. Karena di faktor eksternalnya dia lemah, kita harus meningkatkan keputusan strategi bersaing pada masa yang mendatang. Dilakukan strategi intensifikasi pada tingkat variasi produk. Jadi variasi produk ini nanti diidentifikasikan sebagai pangsa pasar untuk masuk ke ranah yang lebih luas lagi.
Kemudian kesimpulan dari semua pembahasannya, yang pertama adalah hasil analisis perhitungan faktor internal total 3,633. Nilai ini berada di atas nilai rata-rata, yang dimana posisi perusahaan cukup kuat dalam mempertahankan produk dan kemampuan untuk mengantisipasi kelemahan internalnya. Sedangkan poin keduanya adalah hasil faktor strategi eksternalnya dengan menggunakan matriks EFE memiliki nilai 3,613 yang menunjukkan perusahaan memiliki strategi efektif untuk memanfaatkan peluang dan meminimalkan ancaman dan pengaruh negatif. Jadi perusahaan sudah ada planning untuk meminimalisirkan resiko-resiko yang akan terjadi. Kemudian untuk ketiga, hasil analisis yang terhadap skor kemenarikan. Jadi yang poin ketiga ini pada QSPM memiliki total yang tadi saya jelaskan, yaitu eksternalnya 3,1, 3.106, sedangkan faktor internalnya 3,405. Hal ini menunjukkan bahwa internal lebih tepat digunakan sasarannya dibandingkan faktor eksternalnya. Nah, jadi perusahaan ini dapat melakukan peningkatan di variasi bagian internalnya untuk membuat sebuah inovasi supaya perusahaan ini tambah maju. Poin keempat, hasil identifikasi dari evaluasi faktor strategi yang paling tepat dilakukan oleh Konveksi Murbay dalam meningkatkan keunggulan bersaing adalah menerapkan strategi customer relationship dan supplier. Nah, mengapa menggunakan customer relationship dan supplier? Jadi strategi ini tepat dilakukan karena customer relationship lebih efektif digunakan untuk perusahaan Murbay, dan kedua menggunakan inovasi dari varian produk untuk memanfaatkan teknologi. Jadi varian produk ini digunakan untuk memanfaatkan teknologi yang ada. Ketiga, mengembangkan kemitraan, jadi memberikan koneksi kepada pemerintah, usaha di sana dan masyarakat di sekitar. Terus mempertahankan unique selling dan mengembangkan inovasi produk baru. Nah, jadi seperti yang kita rasakan di zaman sekarang ini, produk-produk baru itu selalu bermunculan. Jadi dan trending-trending yang disukai remaja maupun kalangan sekarang, perusahaan ini, industri ini harus bisa memanfaatkan produk yang ada. Ketiga, meningkatkan kualitas SDM. Jadi kualitas SDM-nya jika ingin menaikkan level, maka dia harus kualitasnya harus dinaikkan melalui dari pelatihan maupun diklat ataupun kursus sebagainya. Itulah dari presentasi kelompok kami. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai pertanyaan itu, apakah jurnal sudah selesai? Jurnal sudah siap, mulai dari judul, abstrak, pendahuluan, pembahasan sampai metode penelitian sudah selesai dan sudah siap. Lalu rencana mau dikirim di jurnal mana? Kita insya Allah mengirim di Unisba, tepatnya pada jurnal manajemen dan bisnis atau performa. Mengenai kita sudah kontak person atau belum, kita udah registrasi dan udah kontak person, namun sampai saat ini belum ada tanggapan dari pihak editornya. Lalu apakah masih ada kuota atau kapan terbitnya?
karena belum adanya informasi yang akurat dari pihak editor dan pihak dari kita baca pada akun tersebut belum tertera jelas kuotanya sudah habis atau belum, dan jurnal itu sudah submit belum ya ataukah belum. Kita belum submit karena menunggu respon dari pihak editor.